Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Desain Produk. Untuk memenuhi tugas besar Bahasa Indonesia dari pembimbing Bapak Dadi Wara Suharjono, MPD, malam ini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kita akan membahas mengenai pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif, mutlak diperlukan bagi setiap bangsa. Tanpa bahasa, bangsa tidak akan mungkin berkembang dan tidak dapat menunjukkan identitasnya secara utuh. Menurut Pateda 1987, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Bahasa juga memungkinkan manusia dapat bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa untuk memenuhi hasrat. Jadi, pentingnya dari penggunaan bahasa di dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk bekerja sama, membangun komunikasi, berinteraksi, dan mengidentitaskan diri. Selanjutnya, mengenai fenomena bahasa gaul yang masuk di Indonesia. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, dan bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari suku tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra dalam Hilaliyah 2010, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain, yaitu bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Apa sih faktor maraknya penggunaan bahasa gaul? Yang pertama adalah menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Dan yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya maupun keluarga. Dan yang ketiga adalah peran media, yaitu media elektronik ataupun media cetak, di mana sering terdapat menggunakan bahasa-bahasa gaul, baik di film, majalah, ataupun koran. Berikut adalah gambaran kosakata bahasa gaul yang sering digunakan dalam percakapan ataupun dalam panggilan. Kosakata bahasa Indonesia baku dari tidak, jika dimodifikasi ke dalam bahasa gaul, biasa kita sering dengar adalah kata enggak atau gak. Selanjutnya, kamu, anda dalam bahasa baku biasanya dimodifikasi ke bahasa gaul, lo, lu, el, atau lau. Selanjutnya, aku, saya dalam bahasa baku dimodifikasi ke bahasa gaul, biasanya gue, we, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia baku, bapak dimodifikasi ke bahasa gaul, biasa disebut bokap. Selanjutnya, ibu. Ibu dalam bahasa baku dimodifikasi ke bahasa gaul, yaitu nyokap. Bapak dan ibu dalam bahasa baku dimodifikasi ke bahasa gaul disebut boyo. Dan sebutan lain yang disingkat agar terlihat lebih keren, singkat, dan lebih mudah diucap. Selanjutnya, berikut adalah gambaran kosakata bahasa gaul yang dibentuk sebagai plesetan ataupun singkatan. Bahasa gaul dari kata santuy, asli katanya adalah dari kata santuy. Gemai dari arti kata aslinya gemas. Kata sabi dari kata bisa.
kata pakis dari kata sikat. Kezal kata sebenarnya adalah kesal. Kui itu dibalik dari yu. Bahasa gaul kerat yang diambil dari bahasa asli keras. Terciduk dengan huruf Y dari kata asli terciduk. Mantu singkatan dari mantap betul. Japri singkatan dari jalur pribadi. Sampi singkatan santanis. Negara berpower singkatan dari ejaan KBRI, negara berkomunikasi. Dan masih banyak singkatan-singkatan lain atau plesetan-plesetan lain yang dibuat secara singkat. Menurut Femi Oktaviani, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil atau subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai, norma, dan cara berpikir. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia tentunya memiliki banyak pengaruh. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja khususnya membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terlalu banyak pengguna bahasa gaul di kalangan remaja sehingga membuat prihatin dengan keadaan bahasa Indonesia sendiri. Arum Putri mengemukakan pendapatnya, pengaruh yang ditimbulkan dari bahasa gaul adalah sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju, seperti yang ada di sekitar kita. Perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positif yang kita dapatkan adalah bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul digunakan pada situasi yang tepat, pasti akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul pada nantinya. Sisi negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga mempersulit pengguna untuk berkomunikasi secara formal. Selanjutnya, simpulan. Masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-harinya, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia aktif yang menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik. Merasa hal ini tuh sudah menjadi bahasa yang lumrah digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dan terakhir, saran. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita diharapkan memajukan bangsa dari segala aspek dan fenomena inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk terus dapat mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia secara bersama. Yaitu, pertama adalah membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang kedua adalah pemerintah harus turut berperan aktif menindak tegas media atau iklan layanan masyarakat yang menggunakan bahasa gaul di stasiun TV ataupun di media cetak. Yang ketiga adalah mengurangi waktu bermain di sosial media agar tidak terbawa arus perkembangan bahasa gaul yang dapat merusak tata bahasa Indonesia di negeri kita sendiri.
Berikut adalah daftar pustaka dari presentasi yang saya bawakan hari ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kata-kata saya ataupun penyampaian yang kurang mengesankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.